Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto. Di video kali ini saya akan mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, ya sekali lagi tolong di like, komen, terutama di subscribe dan tekan tombol lonceng merahnya biar dapat notifikasi terus dari video-video terbaru dari saya. Oke, saya bukan dokter, saya juga bukan tenaga medis, tapi saya bekas penderita dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dan lebih baik. Saya akan berbagi, tapi tidak menggurui, ya kan, berbagi pengalaman. Semoga kawan-kawan yang masih baru sakit, sedang atau akan mencapai kesembuhan, ya kita bareng-bareng, ya kan, bareng-bareng sharing untuk menuju kesembuhan kita bersama. Oke. Satu, tentang asam lambung. Oke, lagi saya bukan dokter. Ini sesuai pengalaman saya. Asam lambung itu zat yang diproduksi oleh tubuh yang ada di lambung, yang berguna untuk mencerna makanan yang kita makan, ya kan? Mencerna makanan yang kita makan, prosesnya dari masuk ke lambung. Nah, itu ada gas asam lambung yang mencerna, yang tugasnya mencerna makanan. Apakah asam lambung itu berbahaya? Tidak berbahaya kalau memang berada di tempat yang semestinya. Seperti itu. Tempatnya di mana? Ya di lambung. Yang bisa menahan zat asam lambung itu hanya lambung. Contoh makanan yang kita makan tuh ya kan, maaf kadang ya ada yang keras, ya kan, misalnya kayak keripik-keripik, terus makanan yang agak keras-keras, contoh seperti itu, ya kan. Itu cuma dengan zat asam lambung itu bisa dicerna jadi lembek, ya kan, seperti itu, baru disalurkan ke usus. Terus untuk tenaga kita, ya kan, terus sisanya itu ya sari-sarinya ya terbuang oleh feses, dibuang gitu. Jadi asam lambung itu tidak berbahaya, tapi mengganggu bila tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, kembali yang kedua, sekali lagi, asam lambung tidak berbahaya bila pada tempatnya. Tapi kalau kita dengan pola hidup yang kurang baik, tingkat kestresannya tinggi, ya kan, nah asam lambung itu bermasalah, ya kan, bermasalah, produksinya lebih, mengganggu pencernaan dan larinya menuju ke atas. Nah, itu seperti itu yang mengganggu. Nah, yang kedua tentang GERD, itu setahu saya, sepengalaman saya, itu GERD itu singkatan dari gastroesophagus reflux disease. Jadi bila kita makan masuk ke lambung, nah lambung kita sedang bermasalah, terus produksi asam lambungnya tinggi, nah itu gasnya naik, ya kan, gasnya naik, asam lambungnya itu naik. Yang kedua, menurut saya itu katup esofagus antara kerongkongan dan lambung kita bermasalah. Harusnya kalau sudah makan tuh langsung, misalnya kayak klep itu langsung menutup. Nah itu mungkin, ya kan, mungkin itu nggak menutup dengan sempurna, makanya gas asam lambungnya naik yang menyebabkan tidak nyaman di sekitar area dada, terus asam di mulut, di kerongkongan. Nah itu. Nah kalau sudah menuju ke atas, maksudnya di atas katup esofagusnya itu, nah itu yang bermasalah, karena zat asam lambung itu cuma lambung saja yang bisa menahan. Makanya kalau sampai ke atas ya pasti bikin nggak nyaman, ya kan, nggak bisa menahan, jadi bikin sariawan, tenggorokan nggak enak, mulut asem, dada sakit, terbakar, seperti itu. Nah,
dengan gejala seperti itu ya gimana sih caranya? Ya kita makan yang cocok dulu untuk meredakan GERD dan asam lambungnya itu ya. Sekali lagi jangan lupa 3P-nya ya kan. Pola makan yang cocok. Nah, udah saya sharing sebelumnya ya kan, ya jangan bersantan, minyak, pedas, berlemak ya kan, seperti itu. Dan makanan yang kira-kiranya kita cocok, belum tentu saya cocok, Anda teman-teman juga cocok. Pokoknya kita bisa tahu menakar tubuh kita sendiri seperti itu. Nanti kalau sudah membaik, maksudnya makanannya cocok, diproduksi di dalam tubuh dan tidak bermasalah gas asam lambungnya, ya lama-lama pasti asam lambungnya sehat kembali. Dan katup esofagusnya dilatih ya kan, dengan pola pernapasan, dengan pola makan yang baik, pola pikir dan pola hidup, insya Allah pasti akan lebih membaik. Nah, yang ketiga berbicara tentang anxiety ya kan. Anxiety itu bahasa Inggris istilahnya kecemasan, bukan penyakit ya, kecemasan berlebih ya kan, seperti itu. Orang semua punya kecemasan, normal itu, orang mungkin nggak punya kecemasan ya kan. Tapi kalau kita udah mempunyai kecemasan berlebih, nah itu cuma jadi mengganggu, seperti itu, mengganggu. Kenapa jadi mengganggu? Ya udah, jadi pikirannya kita tuh selalu was-was, selalu overthinking ya kan, dengan apa yang kita rasakan. Apalagi misalnya asam lambung, kita bermasalah dengan asam lambung dan GERD, pikirannya macam-macam, yang wah ini jangan-jangan, seperti itu, ini sakit apa nih, ini jangan-jangan sakit ini, seperti itu. Nah kalau udah anxiety ya contohnya jadi macam-macam. Nanti kalau saya beginilah, takut inilah, takut ini, seperti itu, udah macam-macam deh, kecemasan berlebih, dan itu mengganggu aja, mengganggu. Nah, gimana caranya untuk kita mengelola anxiety? Ya dengan ketenangan, kesabaran, berpikir positif ya kan, dan dilatih. Kalau kita tidak apa-apa ya kan, tidak apa-apa. Nah itu dari anxiety-nya itu kecemasan berlebih, jadi organ tubuh kita itu selalu waspada dengan pola pikir yang selalu cemas ya kan di otak itu. Jadi menimbulkan gejala psikosomatis itu. Ya kan, gejala psikosomatis itu di tubuh ya ditimbulkan oleh, kalau menurut saya, sekali lagi saya bukan dokter, pengalaman saya, dari gejala anxiety itu menimbulkan gejala psikosomatis ya kan. Jadi seperti sempoyongan, kelayangan ya kan, terus gejala psikosomatis di lambung itu, setahu saya ada dokter menyatakan juga gejala psikosomatis di lambung juga ada, seperti itu, gejala psikosomatis di lambung. Terus jantung berdebar-debar ya kan, terus kelelahan dan gejala kelelahan seperti badan lemas, terus otot-otot itu mengalami gangguan seperti pegal-pegal, pada sakit, ngilu, ya seperti itu. Nah itu gejala psikosomatis. Nah kalau kita semuanya itu apakah berbahaya? Sekali lagi, kalau menurut saya tidak berbahaya, cuma mengganggu. Nah gimana caranya? Sekali lagi, jangan lupa tetap 3P-nya, kita jaga selalu 3P-nya ya kan. Pola makan, pola hidup, pola pikir kita jaga, biar anxiety-nya nggak selalu menghantui ya kan, tegang terus, organ tubuh kita selalu waspada ya kan, ya kita tenang, rileks ya kan, beristighfar ya kan, berdoa, dan selalu mensugesti diri kalau kita tidak apa-apa. Ini cuma misalnya gangguan asam lambung aja, asam lambung saya lagi naik nih, makan apa tadi ya kan, saya kurang tidur nih, tadi saya mikir ini, seperti itu. Tapi kita berpikir normal. Sekali lagi, itu yang saya tahu tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan gejala psikosomatis. Sekali lagi,
semua itu tidak berbahaya, cuma mengganggu. Sekali lagi mengganggu. Dengan 3P-nya, dan kita tenang, rileks, berdoa, insya Allah kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, cukup video dari saya. Sekali lagi silahkan di subscribe. Saya nggak panjang lebar, akan saya buat video selanjutnya yang lebih baik lagi, ya masih tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Selalu kata-kata baik dari saya, beristighfar tentang masa lalu kita, hidup kita, kayak hidup kita yang jelek, ya kan, kita beristighfar dan selalu bersyukur akan keadaan hari ini kita masih diberi kesehatan, biarpun belum sempurna, kita tetap selalu bersyukur, insya Allah, dengan berdoa. Yang terakhirnya berdoa, ya kan, insya Allah masa depan kehidupan kita di depan lebih baik lagi, diberi kesembuhan, sehat, ya kan, kita menatap hidup yang lebih baik lagi, ya Allah. Insya Allah Allah menjawab doa kita. Tetap optimis, salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.